Baik, kali ini kita akan belajar tentang apa itu mean, median, modus, dan kuartil, persentil, dan hasil dalam statistika. Nah, kenal maka tak sayang. Halo semua, nama saya Yip dari Queen. Nah, 7 dari kelas AD4 Pari. Sebelumnya, apakah kamu sudah paham apa itu mean, median, modus, kuartil, persentil, dan hasil dalam statistika? Nah, di sini kita akan sedikit mengulas materi tentang tersebut. Mean adalah istilah statistika yang merujuk pada nilai rata-rata dari sejumlah data atau kumpulan angka. Untuk menghitung mean, harus menjumlahkan semua angka dalam data tersebut dan kemudian membagi hasil penjumlahan tersebut dengan jumlah angka dalam data yang dapat dirumuskan X sama dengan Fxi dikali per N, di mana X merupakan rata-rata data kelompok, Fxi merupakan nilai tengah dari N, N merupakan frekuensi kelas. Nah, median adalah nilai tengah dari suatu rangkaian data yang telah diurutkan secara berurutan. Untuk mengurutkannya dari terkecil hingga terbesar ataupun sebaliknya. Kemudian median adalah nilai yang berada di tengah rangkaian yang telah diurutkan. Jika jumlah data tersebut ganjil, maka tepat berada di tengah data tersebut merupakan median. Namun untuk nilainya genap, median adalah rata-rata dari dua yang berada di tengah tersebut. Seperti dapat dirumuskan ME sama dengan BPS plus JI dalam kurung KM min per F median, di mana BPS merupakan batas bawah sebenarnya, JI merupakan internal keyakinan, KM merupakan kelas median, FU merupakan frekuensi kumulatif, F median merupakan frekuensi median. Nah, untuk modusnya sendiri adalah nilai yang paling sering muncul dalam suatu data statistika. Modus juga merupakan nilai mayoritas atau nilai yang frekuensinya paling tinggi. Modus dapat digunakan untuk menentukan sampel dari suatu populasi dalam statistika. Perhitungan modus dapat diterapkan pada data numerik ataupun kategoris. Untuk rumusannya sendiri, BPS MO sama dengan BPS 0,5 plus JI dalam kurung D1 dibagi D1 plus D2, di mana BPS merupakan batas bawah sebenarnya, JI merupakan interval keyakinan, D1 merupakan selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelumnya, sedangkan D2 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sesudahnya. Nah, untuk lingkup kuartil, desil, dan persentil mempunyai kesamaan, namun ada yang dibedakan dari pembaginya. Kuartil merupakan proses membagi data menjadi 4 bagian, desil merupakan proses membagi data menjadi 10, sedangkan persentil membagi data menjadi 100 bagian. Dapat dirumuskan KI sama dengan IN per 4 dikurangi F kum dibagi F kuartil, sedangkan desil KI IN sama dengan IN per 10, sedangkan persentil KI sama dengan IN per 100, di mana KI kuartil yang dicari, BPS adalah batas bawah sebenarnya, adalah frekuensi kumulatif, kuartil adalah frekuensi kuartil I. Nah, contoh soalnya adalah tentukan mean, median, modus, kuartil, serta persentil dari data berat badan kelas 9 ketika mesra berikut. Nah, berikut data berat badan kelas 9 ketika mesra dengan jumlah siswa 40. Di mana sebelum menentukan mean, median, modus, kuartil, desil, dan persentil dalam statistika, kita harus menentukan rentan, dalas, dan kelas interval. Cara menentukan rentan pada data berat badan kelas 9 ketika mesra, yaitu rentan sama dengan nilai terbesar kurangi nilai terringan, di mana nilai terberat adalah 80 dan nilai terringan adalah 40. Jadi 80 dikurangi 40 sama dengan 40. Selanjutnya, setelah mengetahui nilai rentan, kita dapat mendapatkan nilai kelas. Bagaimana cara menarik nilai kelas? Yaitu dari 1 plus 3,3 log rentan. Dan dari rentan yang didapatkan 40, jadi 1 ditambah 3 kali 3 log 40 sama dengan 60. 6,2.
Agar bilangan tersebut tidak desimal, kita bulatkan menjadi untuk mempermudah menentukan CI. CI adalah interval keyakinan atau CI yang telah didapatkan yaitu 6. Maka untuk mengetahui kelas interval, kita harus menentukan perbandingan CI sebanyak 3, yaitu nilai sebelum CI 5, nilai CI-nya 6, dan nilai sesudah CI 7. Jadi nilai CI 5, 6, 7. Nah, langkah selanjutnya kita menentukan nilai CI, maka kita langsung dapat menentukan nilai kelas interval. Bagaimana cara menentukan kelas interval? Dengan rumus interval sama dengan nilai rentan dibagi CI. Nah, nilai rentan sudah didapatkan sebelumnya, yaitu 40 dibagi dengan 5 mendapatkan 8, dibagi dengan 6 mendapatkan 6,6. Agar tidak desimal untuk mempermudah perhitungan, maka kita bulatkan menjadi 7. Nah, 40 dibagi 7 mendapatkan 5,7. Agar tidak desimal untuk mempermudah perhitungan kita selanjutnya, kita bulatkan menjadi 6. Nah, jadi di sini kita telah mendapatkan kelas interval 8, 7, 6. 6, 7, 8. Nah, maka langkah selanjutnya untuk menentukan kelas interval yaitu mencari nilai dari jumlah kelas sebanyak kelas interval dan menentukan banyak nilai dari CI. Seperti contoh, K adalah kelas interval yaitu 5. Untuk menentukan banyak nilai CI menentukan banyak nilai yang dimulai dari nilai rentan yang telah ditentukan sebelumnya, maka 40 ikut dalam hitungan 40 sampai 47, 48 sampai 55, dan seterusnya sampai bilangan tersebut telah memenuhi kelas interval. Nah, kalau sudah menentukan kelas interval dari nilai yang hampir mendekati nilai tertinggi atau nilai terberat dari data sebelumnya, di mana data sebelumnya ada 80, maka penentuan kelas interval berikut yang mendekati tidak lebih yaitu K5 dan CI8. Nah, di sini kalau CI K6, CI7, dan K7, CI6 ini melebihi dari 80. Nah, dari penentuan nilai kelas interval, maka kita dapat mencari FI atau data kelompok BBS, BAS, XI, FI, XI. Bagaimana sih cara menentukan FI? Nah, menentukan FI dapat dilihat dari data yang telah disediakan sebelumnya dengan jumlah nilai 40 sampai 47. Ada berapa dan seterusnya sampai nilai kelas interval tersebut habis sebanyak 40. Setelah diketahui, jadi ini dilihat dari ini. Di sini 40, 41, itu 40, 41 ini ada berapa? Nah, FI-nya 40 sampai 47 ada 9, 48 sampai 55 ada 9, dan seterusnya. Selanjutnya dijumlahkan data FI ini semua. Nah, mempermudah menentukan min. Lalu bagaimana sih menentukan BBS, BAS? Penentuan BBS dan BAS hampir sama, terdapat dari nilai interval yang telah didapatkan sebelumnya.
dikurangi 0,5. Jadi misal 40 dikurangi 0,5 hasilnya 39,5. Nah, sedangkan untuk BAS-nya 47 ditambah 0,5 47,5 dan seterusnya. Nah, sedangkan untuk mendapatkan XI dapat dirumuskan dari hasil data interval dibagi 2. Nah, data interval 40 sampai 47 per 2. Jadi didapatkan 43,5. Nah, 48 dikurangi 45 per 2 sama dengan 51,5. Dan seterusnya seperti contoh. Sedangkan untuk menentukan FIXI didapatkan dari FI atau frekuensi dikali dengan XI yang telah dihitung sebelumnya seperti 9 dikali 43,5. Hasilnya 39,5. 51,5 dikali 9 hasilnya 463,5 dan seterusnya. Guna mempermudah penentuan min, maka FXI dijumlah. Nah, untuk menentukan min, dari rumus yang sudah ada dalam pengertian sebelumnya di mana X atau min sama dengan FIXI dibagi N, maka FIXI yang telah dihitung sebelumnya yaitu 2300, N adalah frekuensi, maka 2300 dikali 4, dibagi 40, hasilnya 57,5. Nah, sedangkan median, karena diminta dalam rumus ada kelas median atau KM, maka kita harus menentukan kelas median terlebih dahulu dengan rumus setengah kali N, karena N adalah frekuensi, maka kelas median diperoleh 20. N diperoleh 40, dan kalau di jumlah setengah kali 40 adalah 20. Pada kelas interval, nilai 20 terdapat pada posisi 56 sampai 63. Jadi kelas median berada di 56-63 karena BPS dan CI telah ditentukan sebelumnya, maka BPS dan CI tidak harus dihitung kembali. Di mana BPS 55,5 dan CI 8, maka langkah selanjutnya kita menentukan FCUM. FCUM diperoleh dari penjumlahan frekuensi sebelumnya, frekuensi dari 56 sampai 63, sedangkan F median dari frekuensi 56 sampai 63 atau nilai tengah dari data tersebut. Untuk seperti ini, ME atau median sama dengan BPS plus CI, KM min FUM per F median hasilnya 57,28. Kita bulatkan saja menjadi 57. Ini ya, ini kelas mediannya. Nah, untuk modus yang telah ditetapkan rumus, maka kita harus menentukan nilai D1 dan D2. D1 dan D2 didapatkan dari pengurangan nilai sebelum nilai tengah atau nilai 5663, yaitu 9 dikurangi 9, maka nilai D1 adalah 0 dan nilai D2 didapatkan nilai terbesar dari frekuensi data dan dikurangi nilai terkecil dari frekuensi, di mana nilainya itu 9 dikurangi 4 adalah 5. Nah, untuk dimasuk, maka MO sama dengan BPS kurangi 0,5 plus CI
dalam kurung D1 per D1 plus D2 yaitu 63,5 ditambah 8, 0 per 0 plus 5. 63,5 plus 8, 0,5, 63 plus 0, hasilnya 63,5. Jika dibulatkan agar tidak desimal menjadi 63. Selanjutnya menentukan kuartil dengan rumus yang telah ditetapkan. Telah dicari CI, BBS, dan FU-nya, maka kita hanya mencoba memisahkan kelas dari 56 sampai 63 adalah 3. Jadi yang dicari menentukan letak K3-nya. Ini kita misalkan K3 saja ya. Jadi IN per 4 sama dengan letak K3 dikali frekuensi dibagi 4, maka hasilnya 120 per 4 dan hasil akhirnya 30. Nah, 30 ini kita masukkan ke dalam sini, ke dalam IN-nya. Kalau dimasukkan ke dalam rumus K3 yaitu BBS plus CI, letak K3 yaitu 30 dikurangi jumlah frekuensi sebelum K3 dibagi frekuensi loh. Frekuensi didapatkan 66,1. Jika dibulatkan agar tidak desimal maka 66 jadi artinya 75 dari 40 maksimalnya, kalau minimalnya 25% dari 40 minimalnya 66. Nah, selanjutnya kita akan mencari persentil, kuartil, dan desil. Sebenarnya hampir sama, membedakan hanya pembaginya. Kalau persentil 100 dibagi 2 yaitu 50, kalau desil 100 dibagi 4. Kalau kuartil dirinya 100 dibagi dirinya sendiri. Nah, di sini perhitungan sama dengan kuartil. Untuk kali ini kita misalkan saja KN-nya dengan nomor absen saya yaitu 7, maka yang kita cari K7, maka letak K7 adalah IN per 100 sama dengan 7 kali frekuensi dibagi 100 didapatkan 2,8. Jika dibulatkan menjadi 3. Nah, K7 jika dihitung karena ada interval 7 berarti di bagian pertama maka dimasukkan ke dalam rumus K7, maka BBS dari 40 sampai 47 yaitu 39,5 plus CI dalam kurung letak K7 jika frekuensi sebelum K7 yaitu tidak ada atau kosong di bagian frekuensi dibagi frekuensi didapatkan 41,9 jika dibulatkan agar tidak desimal menjadi 41. Jadi artinya 7% dari 40 siswa mempunyai BP maksimal 42 dan 93 dari 40 mempunyai BP minimal 42. Nah, besok kita akan menerapkan konsep ini untuk soal yang lebih kompleks. Terima kasih.